Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinda Dwi Erdawilianti dengan NPM 20110210028 dan rekan saya Rafli Lampratama 2011-021049. Di sini kami akan melakukan regresi dan uji asumsi klasik pada data yang kita gunakan di mini skripsi kami pada mata kuliah Ekonometrika 1. Asumsi klasik yang kita uji antara lain adalah uji normalitas dengan menggunakan histogram Jarque-Bera, uji heteroskedastisitas dengan metode White, uji autokorelasi dengan metode LM-test, dan deteksi multikolinearitas dengan metode VIF, Variance Inflation Factors. Data yang kami gunakan adalah PDRB sebagai variabel terikat, lalu PMA, IPM, dan nilai ekspor sebagai variabel bebas. Adapun jenis data yang kami gunakan adalah time series yang memiliki rentang waktu antara tahun 2007 sampai dengan tahun 2021. Dalam estimasi ini, kami menggunakan aplikasi eViews edisi ke-10. Langkah pertama yang dilakukan adalah membuat aplikasi eViews, lalu membuat work file baru, lalu menentukan work file structure type. Karena data yang digunakan adalah time series, jadi kita masukkan type date regular frequency. Dan karena data time series yang digunakan adalah tahunan, maka di frekuensi kita pilih annual. Selanjutnya, masukkan start date dengan tahun mulai sesuai dengan data yang kita punya, yaitu tahun 2007 dan end date-nya tahun 2021. Setelah work file muncul, klik quick, lalu pilih empty group edit series, dan copy paste data beserta nama variabel yang dimiliki, dilanjutkan dengan klik name agar grup tidak hilang. Untuk melakukan regresi, klik view pada kolom equation lalu pilih make equation. Pindahkan konstanta ke setelah variabel terikat, diikuti dengan variabel bebasnya, lalu klik OK. Maka muncullah hasil regresi dari data tersebut. Interpretasi dari data tersebut adalah yang pertama nilai konstanta sebesar minus 6,83. Ini artinya jika variabel PMA, ekspor, dan IPM semuanya 0, nilai tingkat PDRB akan ada sebesar minus 6,83 juta rupiah. Rata-rata penanaman modal asing atau PMA memiliki pengaruh yang positif terhadap PDRB. Artinya, ketika terjadi kenaikan terhadap nilai rata-rata PMA sebesar 1 juta dolar, maka nilai tingkat PDRB akan meningkat sebanyak 14.506,64 juta rupiah, ceteris paribus. Nilai ekspor memiliki pengaruh negatif terhadap PDRB Lampung. Saat ekspor Lampung naik 1.000 dolar, akan menyebabkan penurunan pada nilai PDRB Lampung sebesar 1.187,636 juta rupiah. IPM memiliki pengaruh yang positif terhadap PDRB Lampung. Ketika terjadi peningkatan terhadap IPM sebanyak 1%, maka akan menaikkan PDRB sebesar 13.247,023 juta rupiah, ceteris paribus. Nilai R-square sebesar 98,03%. Ini berarti sebesar 98,03% PDRB dapat dijelaskan oleh variabel PMA, ekspor, dan IPM. Sisanya sebesar 1,97% dijelaskan oleh variabel lain. Nilai adjusted R-square sebesar 97,49%. Ini berarti pemilihan variabel tidak merusak estimasi karena selisih R-square dan adjusted R-square kurang dari 5%. Hasil yang diperoleh dari perhitungan eViews ini sudah sesuai dengan teori yang ada, tetapi pada hasil perhitungan ekspor masih belum sesuai. Jika pada teori mengatakan apabila ekspor naik maka pertumbuhan ekonomi akan naik pula, tetapi dalam hasil estimasi di atas menunjukkan hal yang sebaliknya. Yang harus dilakukan jika mendapatkan tanda yang tidak diharapkan adalah, yang pertama, periksa kembali tanda yang diharapkan. Kemudian, periksa data untuk kesalahan input dan atau outlier. Periksa variabel yang dihilangkan, periksa variabel yang tidak relevan, periksa multikolinearitas, periksa bias pemilihan sampel, periksa ukuran sampel, dan periksa teori.
Selanjutnya untuk uji normalitas, klik View pada Table Equation, pilih Residual Diagnostic, lalu pilih Histogram Normality Test. Dan muncullah histogram uji normalitas. Berdasarkan hasil di atas, diperoleh nilai Jarque-Bera statistik sebesar 0,9966 dengan P 0,6075 dengan alfa 5% atau 0,05 dan DF 3. Nilai tersebut jika dibandingkan dengan chi-square tabel sebesar 7,815, maka diperoleh hasil di mana nilai JB statistik kurang dari chi-square. Demikian pula nilai P lebih dari alfa, maka dapat disimpulkan bahwa asumsi residual terdistribusi normal terpenuhi atau dengan kata lain terima H0. Untuk uji heteroskedastisitas dengan metode White, klik View lalu Residual Diagnostic, pilih Heteroskedasticity Test, klik White, lalu OK. Uji ini untuk mengetahui apakah galat memiliki varians yang seragam atau tidak. Dengan melihat hasil pada EViews, nilai probability dari pengujian ini dengan metode White adalah sebesar 0,1515 dengan tingkat kepercayaan 95% dan alfa 5%. Dengan nilai probability lebih besar dari alfa, yaitu 0,1515 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan model tidak memiliki masalah heteroskedastisitas atau galat memiliki varians yang seragam. Nah, uji autokorelasi, klik View lalu Residual Diagnostic, Serial Correlation LM Test, lalu masukkan Lex. Di sini kita menggunakan Lex 2. Lalu klik OK. Berdasarkan uji Bruce-Godfrey atau LM test tersebut, nilai probability chi-square dari nilai observasi R-square sebesar 0,6303, signifikan secara statistik lebih dari 0,05, sehingga dapat kesimpulan bahwa tidak terjadi autokorelasi atau H0 diterima. Selanjutnya kita akan mendeteksi multikolonialitas pada data ini dengan menggunakan metode VIF. Caranya klik View, Coefficient Diagnostic, lalu pilih Variance Inflation Factor. Deteksi ini bertujuan untuk melihat apakah terdapat hubungan yang linear baik sempurna ataupun tidak di antara variabel bebas. Deteksi ini menggunakan metode VIF atau Variance Inflation Factors. Dengan menggunakan EViews, didapatkanlah hasil VIF tiap variabel bebas sebesar X1 1,42, X2 1,05, X3 1,38. Dengan nilai yang didapat, bisa dikategorikan bahwa data memiliki multikolinialitas yang rendah. Begitulah cara melakukan regresi dan uji asumsi klasik di EViews. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.